Assalamualaikum anak-anak Bu Guru semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Jangan lupa dijaga kesehatannya, diatur pola makannya, dan biasakan hidup sehat. Nah, hari ini kita belajar akidah akhlak lagi ya. Materinya yaitu tentang menjauhi sifat sombong. Hayo, siapa di sini yang sombong? Tidak boleh ya. Yuk sama-sama kita belajar. Apa itu sifat sombong? Sombong adalah sifat yang merasa lebih baik dari orang lain. Jadi kita merasa kita itu lebih cantik, kita merasa kita lebih pintar, kita merasa kita lebih jago dalam sesuatu hal gitu. Jadi menganggap seseorang itu kelebihannya atau kemampuannya itu berada di bawah kita. Nah, itu tidak boleh. Orang yang sombong merasa dirinya paling baik, paling pandai, paling kaya, paling rajin, paling kuat, paling tampan, paling cantik, dan sebagainya. Yo, yang buruk-buruk dibuang. Kita tanamkan sifat-sifat yang baik ya. Yuk kita lanjut lagi. Masih semangat ya. Nih, cara kita agar terhindar dari sifat sombong. Yang pertama, menyadari bahwa nikmat yang kita terima adalah karunia yang harus kita syukuri. Jadi, ketika kita bersyukur, maka kita tidak akan merasa sombong. Yang kedua, menyadari bahwa semua kelebihan yang ada pada diri kita tidak kekal. Jadi maksud tidak kekal itu tidak selamanya. Ingat, setiap orang pasti punya kelebihan dan kekurangan. Mungkin kita berlebih dari sisi yang lain, tetapi di sisi lain orang-orang lain juga lebih dari kita. Entah itu dia lebih pintar atau dia lebih berbakti kepada orang tua. Yang ketiga, menyadari kelemahan dan keterbatasan diri. Sekalipun manusia itu adalah makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna, tetapi manusia itu tidak ada yang benar-benar sempurna. Mereka pasti punya salah, pasti punya kekurangan gitu ya. Jadi jangan sombong, tidak ada gunanya sombong di dunia ini, karena semuanya hanya titipan dari Allah. Akibat dari sifat sombong, yang pertama, dijauhi teman-teman. Iya, jadi temannya gak mau temenan sama orang sombong. Aku gak mau temenan sama dia kan sombong gitu. Jadi kalau orang-orang teman-teman yang gak mau temenan sama kita, berarti kita juga harus menyadari diri kita sendiri. Kira-kira salah aku apa ya gitu, atau sifat aku apa ya yang membuat mereka tidak suka gitu, apa ya yang membuat teman-teman aku tidak mau lagi berteman sama aku gitu. Jadi kita bisa bertanya pada diri kita sendiri gitu, kenapa teman-teman menjauhi kita? Ya salah satunya mungkin kita sombong, dibenci oleh Allah, orang tua, dan guru. Ingat, sombong ini adalah salah satu sifat tercela atau sifat yang buruk yang harus kita hindari, dan segala sesuatu yang buruk pasti akan dibenci oleh Allah. Lanjut lagi, menimbulkan permusuhan. Jadi karena kita sombong, kita merasa diri kita paling jago, paling pintar, paling disayang gitu. Ingat, Allah itu tidak suka sesuatu yang berlebihan. Ingat, orang sombong adalah orang yang merasa bahwa dirinya lebih dari orang lain. Nah, itu bisa menimbulkan permusuhan. Orang tidak mau berteman dengan kita, orang memusuhi kita karena kita sombong. Tidak boleh. Yuk lanjut lagi. Menjadi teman syaitan. Ingat, syaitan itu menyukai sesuatu yang buruk.
Dia senang jika manusia ciptaan Allah sombong, atau minggu kemarin seperti kufur nikmat. Nah, itu setan itu suka. Jadi kalau kita sombong berarti kita teman setan. Jadi tidak boleh. Yang ketiga, tidak akan masuk surga. Ya, orang yang sombong berarti orang yang di dalam dirinya itu ada sesuatu yang buruk. Orang yang memiliki sesuatu yang buruk dalam dirinya tidak akan masuk surga. Jadi, jika anak Bu Guru ingin masuk surga, ya hindari sifat sombong, jauhi sifat-sifat tercela, jauhi semua yang dilarang oleh Allah. Paham? Insya Allah. Kemudian, tidak ada yang mau menolong. Jadi karena kita merasa kita lebih dari orang lain, jadi ketika kita kesulitan, orang lain menganggap, ya udah sih, kan kamu merasa kamu paling pintar, kan kamu merasa kamu paling kuat, ya udah, kamu usaha aja sendiri, kita nggak mau bantuin kamu, kata orang. Jadi sifat sombong kita itulah yang membuat orang tidak mau berteman dengan kita, tidak mau membantu kita. Itu akan membawa kerugian sendiri pada diri kita. Jadi jangan sekali-kali bersifat sombong. Ingat, kita harus selalu hidup penuh dengan rasa syukur dan sederhana. Oke? Selanjutnya, hal yang membuat seseorang menjadi sombong. Kira-kira apa aja nih yang membuat orang jadi sombong? Pertama, amal ibadah. Jadi dia merasa amalnya itu lebih banyak dari orang lain. Dia merasa dia paling taat kepada Allah, padahal dia bersifat riya. Riya itu kan hanya ingin dipuji saja. Jadi percuma kita beribadah tetapi kita hanya ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Itu juga tidak boleh. Kemudian keturunan. Jadi kita merasa, kan kakek nenek aku orang kaya, ya aku orang kaya lah, jadi aku tidak mau berteman dengan kalian. Ketampanan dan kecantikan. Jadi kita merasa kita paling ganteng, kita merasa kita paling cantik. Nah, itulah yang membuat kita menjadi seseorang yang sombong. Kemudian ilmu pengetahuan. Jadi kita merasa bahwa kita paling pintar, kita yang paling tinggi nilainya di antara yang lain. Itu juga bisa menimbulkan sifat sombong. Jangan sampai ilmu yang sudah kita dapatkan, sekalipun nih kita benar-benar paling pintar, tetapi jangan sampai ilmu yang kita dapatkan itu malah menjerumuskan kita menjadi seseorang yang bersifat tercela. Jangan sampai. Selanjutnya, harta kekayaan. Gitu. Seperti contoh yang Bu Guru sampaikan tadi. Jadi kita merasa kita paling kaya, kita tidak ingin berteman dengan orang yang kurang mampu. Itu juga bisa menimbulkan sifat sombong. Yang ketiga, kekuasaan. Contoh kekuasaan dalam kita di kelas. Contohnya apa kekuasaannya? Kita, misalnya nih, kita sebagai ketua kelas, kita merasa, wah, aku kan ketua kelas, berarti aku orang yang paling disayang oleh Bu Guru, berarti aku adalah orang yang paling diandalkan oleh Bu Guru di antara teman-teman aku lainnya. Nah, jadi gara-gara kita menjadi ketua kelas itu kita menjadi sombong. Itu juga tidak boleh. Oke anak-anak? Oke. Sekarang kerjakan latihan harian halaman 48 sampai halaman 49. Pinter. Bagian 1 dan bagian 2. Kemudian halaman 44 dan 46 itu membaca kisah tentang Alqamah yang sombong dan durhaka kepada orang tuanya. Ayo, siapa di sini yang suka ngelawan sama orang tua? Siapa yang suka ngambek kalau dikasih tahu tentang tugasnya?
Siapa yang tiba-tiba gak mau sekolah lagi gara-gara gak mau ngerjain tugas setiap hari? Ingat, kita harus selalu bersyukur. Kita masih bisa sekolah, masih banyak di luar sana teman-teman anak Bu Guru yang pengen banget sekolah tapi tidak bisa. Jadi kita harus selalu bersyukur. Oke anak-anak Bu Guru semuanya, kerjakan di buku paket ya. Kerjakan dengan tulisan yang rapi dan bersih. Baiklah, sekian dari Bu Guru untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.